Warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'ats. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Masailul Jahiliyah oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada tradisi yang berikut, yaitu kata Syekh Al-Mas'alatul Ishrun, tradisi yang ke-20, yakni tradisi jahiliyah yang ke-20. I'tiqaduhum fi makhariqis sahari. Afan yang ke-19 ya. Nah, al-mas'alatu tasi'ata asyarah, tradisi yang ke-19. Qadahuhum fi ba'di salihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Mereka orang-orang jahiliyah mencela sebagian orang-orang saleh karena perbuatan buruk sejumlah orang yang menisbatkan diri kepada orang-orang saleh tersebut, atau disebabkan karena perbuatan buruk dari orang-orang yang mengaku sebagai pengikut orang-orang saleh tersebut. Naam, yakni orang-orang jahiliyah itu punya satu tradisi ya, di antara sekian tradisi yang berlaku di tengah-tengah mereka, yaitu mereka mendiskreditkan orang-orang saleh, mendiskreditkan para ulama, disebabkan karena perbuatan buruk dari sebahagian orang yang mengaku sebagai murid-murid orang-orang saleh itu, atau mengaku sebagai pengikut-pengikut daripada orang-orang saleh tersebut. Nah, ini mereka anggap karena perbuatan buruk sebahagian orang-orang itu, maka mereka anggap orang-orang saleh itu adalah juga buruk keadaan mereka. Jadi mereka diskreditkan, mereka rendahkan, dan seterusnya ya. Naam.
Nah, ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Kata Syekh, qadhil yahudi fi Isa wa qadhil yahudi wan nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti orang-orang Yahudi mencela Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dan orang-orang Yahudi dan Nasara mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Jadi mereka karena melihat bahwa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu orang-orang Yahudi celah karena perbuatan sebagian orang yang mengaku berada di atas agama Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Begitu pula celaan terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hal itu karena kita lihat ya, orang mencela agama Islam atau mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan orang-orang yang mengaku beragama Islam atau mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka adalah para kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, dan seterusnya. Karena perbuatan-perbuatan mereka menyebabkan Islam itu dilecehkan, menyebabkan Islam dilecehkan. Orang-orang Khawarij melakukan tindakan-tindakan ekstrim, mencela pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk bangkit, melakukan perlawanan terhadap pemerintah muslim yang sah, maka membawa potret, menampilkan bahwa itulah ajaran Islam, maka Islam dicela. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Sufi, orang-orang Tareqah yang melakukan ritual-ritual yang menyelisihi ajaran Islam tetapi dinisbatkan kepada agama Islam. Pakai sorban, pakai jubah, kemudian zikir, tapi sambil menari-nari. Ya. Ada yang zikir sambil kesurupan, ya, dan seterusnya. Semua ini disandarkan kepada Islam, bahwa itulah Islam. Nah, menyebabkan citra Islam itu jatuh. Dan orang-orang non-muslim itu mereka mencela Islam karena perbuatan sebagian orang ini. Ya. Naam. Islam dikatakan agama kekerasan, ya, agama yang membawa prinsip-prinsip terorisme. Islam adalah agama yang tidak mengenal toleransi, dan seterusnya, karena perbuatan sebahagian orang-orang yang mengaku sebagai Islam. Nah, ini
cara penilaian seperti ini adalah merupakan cara penilaian orang-orang jahiliyah. Ya kenapa? Ya karena penilaian yang sebenarnya itu bukan dilihat dari perbuatan para pengikut, tetapi penilaian yang sebenarnya itu ditimbang dengan dasar hukum dari sebuah perbuatan itu. Siapapun dia, kalau dia mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beragama dengan agama Islam, maka amalannya dilihat sesuai dengan sumber hukum Islam apa tidak. Kalau sesuai dengan sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas yang sahih, maka itu sah, pengakuannya benar. Tapi kalau dia mengaku sebagai Islam, tetapi dia beramal tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sumber hukum Islam, maka kesalahan itu bukan ada pada Islam, tapi ada pada pribadi orang itu. Ya. Jadi cara menilai sesuatu itu bukan menilai dari perbuatan orang. Maka singkatnya kita katakan bahwa perbuatan seseorang tidak mencerminkan, ya, tidak mencerminkan agama atau keyakinan yang dia anut. Umumnya. Kenapa? Karena umumnya manusia mereka tidak mempelajari agamanya, ya, agama Islam. Umumnya orang-orang Islam mereka tidak mempelajari agama mereka. Jadi mereka tidak tahu bagaimana semestinya syariat agama mereka. Bagaimana agama Islam mengatur tentang muamalah. Bagaimana agama Islam mengatur tentang muasyarah. Bagaimana agama Islam mengatur tentang ibadah. Mereka tidak tahu. Jadi keseharian mereka semrautan. Kalau kita lihat dengan nas-nas, kita timbang dengan Al-Quran, kita timbang dengan hadis, muamalahnya berantakan, menyelisihi prinsip-prinsip Islam. Kita timbang dengan Al-Quran, kita timbang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati ibadah mereka kacau balau. Bahkan mereka kalau mau dikata tidak mengenal Islam, melainkan hanya nama saja, nama Islam. Setelah itu yang mereka tahu dari Islam adalah sholat, puasa, haji, hanya itu. Lain tidak tahu. Nah, orang-orang semacam ini tidak bisa mencerminkan identitas Islam. Tidak bisa kita menilai Islam dari mereka. Tidak bisa. Karena banyak sekali perbuatan mereka yang tercela. Maka ketika kita menilai Islam dari mereka, maka kita akan mengatakan bahwa Islam ini punya sejumlah kekurangan-kekurangan. Islam itu punya aib-aib. Maka kita akan mendiskreditkan Islam sebagai agama yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekali lagi kita katakan, cara menilai kebenaran dengan melihat orang, itu keliru. Nah, itu prinsip orang-orang jahiliyah. Sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "I'rifil haqqa ta'rifur rijal." Kenali kebenaran, engkau akan tahu siapa pengikut kebenaran itu. Kenapa? Karena al-haq la yu'rafu birrijal. Kebenaran tidak bisa dikenal dengan orang. Tidak bisa. Karena pribadi orang itu tidak bisa menjamin kesempurnaan agama itu, kebenaran itu. Kenapa? Yang namanya manusia ada pada dirinya ketergelinciran, ada padanya keterbatasan, dan tidak ada satu orang manusia pun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mampu mengamalkan agama ini secara menyeluruh dan sempurna. Tidak ada. Ya, punya sisi-sisi kekurangan. Dia punya kelebihan di sini, dia punya kekurangan di sini. Punya kelebihan di sini, punya kekurangan di sini. Begitu seterusnya. Sehingga tidak bisa kita mengenal kebenaran Islam itu dengan mengenal orang. Tapi mengenal kebenaran Islam itu dari kebenaran itu sendiri, dari sumber hukum Islam itu sendiri.
dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, petunjuk Nabi, dari ijma' ulama, dari qiyas yang sahih, maka kita akan tahu siapa-siapa yang berada di atas kebenaran. Ya. Nah, itu timbangan yang benar. Al-haqqu la yu'rafu birrijal, i'rifil haqqa ta'rifur rijal. Kebenaran tidak bisa dikenal dengan orang, tapi kenalilah kebenaran itu, niscaya engkau akan mengenal siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran itu. Nah, ini prinsip yang seharusnya. Tapi orang-orang jahiliyah punya tradisi yang berbeda. Orang-orang jahiliyah punya tradisi itu mengenal kebenaran dengan orang. Sehingga kalau ada orang dia melakukan keburukan, maka mereka akan mencela orang-orang tersebut dan mencela orang-orang yang dianggap sebagai guru dari orang-orang tersebut. Ya. Sehingga mereka mencela orang-orang saleh, sebagian orang-orang saleh karena perbuatan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut orang-orang saleh itu. Ya. Nah, ini budaya jahiliyah. Nah, baik. Kemudian ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, al-mas'alatul 20, tradisi yang ke-20. Tradisi yang ke-20. I'tiqaduhum fi makhariqis saharati wa amthalihim annaha min karamatis salihin wa nisbatuhu ilal anbiya kama nasabuhu li Sulaimana alaihi salam. Permasalahan yang ke-20 ini yaitu keyakinan mereka tentang apa? Makhariqis saharah. Ini masalah-masalah keajaiban atau apa ya, fenomena sihir. Ya. Ya, keyakinan mereka terhadap fenomena sihir wa amsalihim dan yang semisalnya, annaha min karamatis salihin, bahwa fenomena sihir itu bagian dari karamahnya orang-orang saleh. Ya, karamahnya orang-orang saleh. Wa nisbatuhu ilal anbiya, dan mereka menisbatkan sihir itu kepada para nabi, kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam, sebagaimana mereka menyandarkan sihir itu kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, jadi apa namanya, al-makhariq itu adalah hiyal umurul khariqatu lil adah. Itu apa? Kejadian-kejadian di luar kebiasaan. Yaitu namanya apa? Al-makhariq. Itu jamak dari al-khariqah. Kejadian-kejadian yang luar biasa, yang di luar daripada apa namanya? Adat kebiasaan manusia. Nah, ini kalau apa namanya, kejadian-kejadian yang luar biasa yang di luar daripada kebiasaan itu kalau terjadi kepada para nabi itu namanya mukjizat. Ya. Kalau terjadi kepada orang-orang saleh itu namanya apa? Karamah. Kalau terjadi kepada ahli sihir itu namanya sihir, ya, atau karamah syaitan. Terjadi kepada orang saleh namanya karamah apa? Wali, ya, wali-wali Allah, orang-orang saleh. Terjadi kepada para tukang sihir namanya karamah syaitan. Nah, kita lihat orang-orang jahiliyah, mereka berkeyakinan bahwa fenomena sihir itu bagian daripada karamah orang-orang saleh.
Ya padahal ya namanya karamah itu berbeda. Karamah wali itu berbeda dengan karamah syaitan. Karamah wali itu adalah sesuatu yang terjadi kepada orang saleh. Terjadi kepada orang saleh. Dan hal itu di luar kesanggupan dia. Jadi bukan berarti dia itu setiap kali mau terbang dengan sajadah bisa, gitu bukan. Ya. Karena dia tidak mempelajari ilmu untuk mendatangkan karamah itu, enggak. Ya. Jadi karena memang kebutuhan, ya langsung jadi. Dengan izin Allah, Allah beri dia pertolongan, maka dia selamat, gitu. Dengan hal yang di luar kebiasaan. Begitu pula mukjizat seperti Nabi Allah Musa ya. Nabi Allah Musa ketika melemparkan tongkatnya kemudian jadi ular. Itu Nabi Allah Musa tidak pernah belajar ilmu untuk bikin tongkat jadi ular. Tidak pernah. Nabi Allah Musa tidak pernah belajar zikir-zikir tertentu, wirid-wirid tertentu. Kemudian nanti dilemparkan jadi ular. Tidak pernah. Sehingga tidak ada sejarah bahwa Nabi Musa itu setiap kali lempar tongkat jadi ular. Setiap kali lempar tongkat jadi ular. Tidak ada. Ya itu terjadi sekali aja pada peristiwa itu saja. Mukjizat. Ya. Nah begitu pula ketika tongkatnya membelah lautan. Nah itu karena perintah Allah disuruh belah ya dipukulkan ke lautan. Nabi Musa tidak tahu nanti apa yang terjadi. Begitu dipukul ya sudah lautan terbelah. Tidak ada sejarah, besoknya Nabi Musa belah lautan lagi, besoknya belah lautan lagi dengan tongkat. Karena kalau seandainya besok belum tentu jadi lagi, karena Nabi Allah Musa tidak pelajari dzikir untuk itu. Ya, begitu pula batu ya, disuruh pukul dengan tongkat. Nabi Allah Musa pukul tas, ya, maka memancarlah 12 mata air dari batu itu. Untuk apa? Suku Bani Israel yang terdiri dari 12 suku itu. Ya. Nah itu Nabi Allah Musa tidak ada nanti di suatu tempat tidak ada air pukul lagi keluar air gitu, tidak ada. Nah Nabi Allah Musa tidak mempelajari dzikir untuk pukul tongkat ke batu keluar mata air, tidak ada. Tapi memang hal itu ketika itu dibutuhkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nah dibutuhkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Beliau sedang mendapati tantangan supaya memperkuat dakwah beliau. Allah berikan mukjizat yang demikian. Ya, nah tanpa Nabi Musa tahu harus begitu. Ya, nah begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peristiwa terbelahnya bulan ya di awal-awal Islam di kota Makkah, itu bulan terbelah jadi dua. Ya. Satunya di depan bukit, satunya di belakang bukit. Ini telah ana terangkan di buku ana Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah itu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan itu yang kedua kali. Tidak ada. Misalnya setiap kali mau eksen, ini mau tunjukkan kehebatan ya, belah bulan, tunggu bulan purnama, belah lagi, terbelah lagi. Tidak ada. Ya peristiwa itu terjadi sekali itu aja. Untuk apa? Membuktikan kepada manusia bahwa kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah begitu pula ya karamah-karamah para wali. Itu terjadi tanpa harus mempelajari hal-hal seperti itu. Saya punya teman ya, subhanallah, Allah memberikan ya pertolongan dan ini yang saya anggap sebagai suatu bentuk karamah di negeri Yaman. Ketika itu terjadinya pengepungan kota Damaj. Itu akhirnya daerah Damaj itu, Darul Hadith di Damaj itu dikepung oleh Syiah. Tembaki satu malam full. Nah pada satu peristiwa teman anak ini dia tertembak, terhempas jauh, ya, pingsan, dikira mati.
Begitu diambil lagi, alhamdulillah masih hidup. Tidak tembus kulitnya. Tapi kalau ulang 2 kali, mungkin mati. Ya, mungkin mati. Nah, dan subhanallah, begitu pula anak punya teman ya, ada orang Somalia. Ketika dia menuntut ilmu dari Somalia, teman-teman dari Somalia itu kalau mereka mau datang ke Yaman, tuh kadang-kadang mereka menuntut ilmu tuh perjalanannya berat. Ya, dan mereka nekat untuk menuntut ilmu. Himmahnya tinggi, semangatnya tinggi ya. Ada seorang teman, dia berangkat dari Somalia nggak punya paspor. Gak ada. Sudah pokoknya mau berangkat aja ke Yaman, mau belajar. Gak punya uang, gak punya segala macam, sudah ada perahu, kapal, naik. Dan di sana sudah ma'ruf, boleh naik kayak gitu. Kita katakan apa, naik tembak ya. Tapi resikonya kalau ada pemeriksaan harus dibuang di lautan. Ya, daripada pihak kapalnya itu bisa disita, denda dan lain-lain, ya mendingan penumpang ini dibuang gitu. Dan sudah kesepakatan. Tapi orang-orang Somalia tuh nekat. Akhirnya teman anak ini dibuang di lautan. Dan subhanallah, dia ditolong sama ikan. Ya. Diinjak begini ya, ikan. Sampai dibawa dilemparkan di Laut Hadramaut. Dalam keadaan memang sudah pingsan ya kan, sudah lama di lautan, terhempas di Laut Hadramaut, diketemu sama orang-orang ya, didapati sama orang-orang, diselamatkan ya, dalam keadaan selamat ya. Tapi belum tentu 2 kali. Kalau 2 kali kayak gitu ya bisa bukan ditolong sama ikan, mungkin dimakan sama ikan, bisa jadi ya. Ada juga subhanallah teman ya, orang Somalia juga ya. Jadi peristiwa yang sama, dibuang di lautan. Sudah tidak ada apa-apa, sudah. Sampai pakaian ini sudah dibuang karena berat di lautan ya, supaya bisa selamat. Akhirnya dia dapat sebatang kayu. Dia pegang sebatang kayu itu. Dan subhanallah, selama kurang lebih 1 pekan lebih di lautan, itu pada pagi hari dan sore hari ada burung yang datang bawa roti untuk dia. Subhanallah ya. Jadi dalam keadaan sudah kayak gitu, tapi di bawah roti itu datang hingga. Subhanallah. Dan anak yakin itu karamah. Itu karamah. Ya belum tentu 2 kali kayak begitu. Dia nggak pernah pelajari ilmu supaya kalau dalam kondisi demikian itu burung datang bawa makanan. Nah, tapi memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang seperti itu. Dan kisah para penuntut ilmu di Yaman itu banyak sekali kisah-kisah yang menakjubkan, yang kita yakini itu karamah. Ya. Itu karamah. Banyak sekali. Nah, di negeri Yaman kalau kita ceritakan terlalu banyak ya. Tapi bukan hobi kita untuk menceritakan hal-hal yang seperti itu. Nanti orang katakan itu kesaktian ya. Nah, dan subhanallah, anak sendiri secara pribadi telah mengalami di dalam perjalanan dakwah ini hal-hal yang luar biasa seperti itu ya. Anak pernah pada tahun 2008 bulan Agustus, anak ingat persis karena itu peristiwa yang sangat bersejarah sekali bagi anak. Anak waktu itu perjalanan dakwah ke Makassar dari Ambon. Subhanallah. Jadi anak mau ke sana, itu gak ada perbekalan, persiapan sama sekali. Tapi anak tetap setuju mau berangkat untuk berdakwah. Karena anak juga sudah janji ya, harus berangkat. Tiba waktunya, anak berangkat. Sudah persiapan barang-barang, pakaian, koper. Dalam keadaan anak belum punya tiket. Tapi kapal udah ada.
Waktu itu anak di Ambon. Lalu anak berangkat. Zahra itu masih kecil ya, umur 3 tahun lah. Tinggalkan mereka tanpa ada apa-apa. Anak waktu dijemput sama kakak untuk mau diantar ke kapal, ada orang yang datang, Ustaz dengar mau berangkat. Iya, mau berangkat. Oh ini Ustaz punya tiket. Ya. Nah bilang, oh iya ini tiket untuk Ustaz. Oh alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, ada seorang haji, Pak Haji, orang Bugis datang. Ya. Ustaz dengar Ustaz mau berangkat. Iya, ini Ustaz punya tiket. Subhanallah. Ya sudah anak naik. Waktu itu anak di zaman itu tiket itu masih pakai tulisan tangan ya. Di tiket itu per lembar masih tulisan tangan ya, nama, harganya apa. Dan anak ingat persis kapal waktu itu kapal Tata Mailau. Dan anak berangkat. Tata Mailau waktu itu perjalanannya panjang sekali karena mau ke Makassar itu mampir sampai di Wakatobi di mana-mana. Jadi perjalanan cukup lama waktu itu. Ya. Sampai di sana kurang lebih anak di Makassar waktu itu ada 1 pekan lah, 10 hari apa kurang lebih. Anak mau pulang lagi karena waktu anak naik kapal Tata Mailau itu tiket anak nggak diambil sama orang kapal. Jadi anak pegang aja sampai turun mereka nggak periksa tiket anak. Subhanallah. Jadi waktu mau pulang, anak ditanya sama kakak, waktu itu kakak anak masih di Makassar. Anak sempat mampir di dia. Ada risi anak ke toko-toko kitab apa beli buku dan lain-lain. Sudah habis, sudah beli buku, tidak tersisa uang. Dia tanya, ada tiket? Ada. Dalam keadaan lagi sudah anak berangkat. Kapal udah ada di pelabuhan anak Polbale. Itu sebenarnya anak udah punya tiket. Tapi begitu kapal datang sudah anak naik kapal, pikul karton kitab bawa di sana di kapal. Anak pulang waktu itu kapalnya Ngapulu. Anak ingat persis. Kapal Ngapulu. Sampai di kapal sudah ceramah-ceramah di kapal. Nah waktu pemeriksaan tiket, anak ngasih tiket itu. Tiket yang anak datang 10 hari lalu. Atau kurang lebih 7 hari lalu. Tiketnya kapalnya Tata Mailau. Subhanallah. Kapal ini kapal Ngapulu. Memang gak ada jalan bagi anak waktu itu ya. Jadi sudah anak ngasih tiket. Begitu anak ngasih, kata muallim di kapal itu ada berapa orang, banyak kan sekali jalan terima ambil tiket itu. Nanya anak berapa orang Ustaz? Tiket 1 dia nanya berapa orang. Subhanallah. Anak bilang 1 aja. Oh iya udah dia sobek itu tiket. Subhanallah. Sampai anak pulang baru tiket anak itu diambil dan disobek. Kapal lain yang sobek itu. Dan subhanallah. Dan anak yakin itu karamah dalam dakwah ini. Anak yakin itu karamah. Tapi kalau coba kayak gitu 2 kali ya belum tentu. Belum tentu ya, subhanallah. Suatu ketika juga anak pernah pada tahun kurang lebih tahun 2005 ya. Belum 2005, 2004 apa 2003 ya, kurang lebih. Itu anak belum punya anak. Anak tinggal di reruntuhan bangunan ya. Waktu itu di kota Ambon baru selesai konflik. Bukan selesai, masih ada konflik tapi udah mulai reda ya. 2003-an kurang lebih. Sama istri tinggal di reruntuhan bangunan. Bekas terbakar jadi kita bersihkan, sekat sama triplek ya sudah tinggal. Di perbatasan antara Muslim dan Nasara. Orang takut tinggal di situ karena daerah belum aman, masih perbatasan. Anak jaga satu masjid di situ di depan gereja Silopas di Ambon. Nah, suatu waktu anak pernah mengalami kondisi yang sama sekali tidak ada apa-apa. Dan kebiasaan anak kalau pagi
selesai ya angkat air karena angkat air untuk kebutuhan itu agak jauh, pakai ember, angkat taruh di rumah. Lalu anak ke perpustakaan Masjid Al-Fatah, waktu itu punya perpustakaan, anak ke sana duduk sampai duhur, pulang duhur, selesai duhur baru anak pulang. Itu setiap hari kebiasaan anak. Malam anak waktu itu narik beca malam di Ambon. Tapi suatu waktu sama sekali tidak ada sesuatu pun, tidak ada sudah. Beca pun ya inilah. Sudah tidak ada apa-apa. Baju yang anak pakai itu anak gantung, malam harinya itu anak pulang gantung. Di rumah itu kita nggak pakai listrik, cuma pelita. Pelita itu pun jam 10 malam itu sudah tidak nyala. Nah supaya irit minyak tanah. Jadi jam-jam 9 itu anak sudah matikan lampu pelita. Di kamar itu cuma satu lampu pelita. Dimatikan. Supaya irit. Jadi kalau ada bulan terang, ya anak belajarnya di situ. Nanti di jendela cahayanya masuk, anak belajar di situ. Baca, manfaatkan. Nah, suatu ketika kondisi yang sangat luar biasa sekali. Sudah kehabisan sama sekali stok, tidak ada apa-apa. Jadi baju yang anak pakai di malam hari itu kan anak gantung di tempat depan anak tempat sholat. Pagi hari selesai wudhu, anak mau sholat duha untuk mau keluar ke perpustakaan, anak ambil baju itu pakai. Selesai sholat anak di kantong ada uang. Anaknya istri, ini uang punya siapa? Tidak ada, baju itu anak tidak pernah pegang-pegang. Itu kan antum punya. Ada uang, subhanallah. Walaupun cuma beberapa ribu rupiah, tapi uang waktu itu bisa digunakan untuk makan dalam beberapa pekan. Subhanallah. Dan anak yakin itu karamah. Anak yakin itu karamah. Tapi ya itu tadi, bukan kebiasaan kita untuk ngomong-ngomong hal-hal yang kayak gitu. Karena takutnya kemudian orang salah paham, kemudian dijadikan sebagai apa? Hal-hal yang nanti membawa kepada khurafat ya dan lain-lain. Tapi banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Seperti yang terjadi pada Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih. Jin masuk Islam datang belajar di majelis beliau. Ya. Begitu pula Syekh Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Di negeri Yaman, di Damaj itu jin datang belajar, duduk di majelis, ya, majelis hadis, belajar dari para masyayikh. Dan anda yakin itu karamah. Nah, tapi hal itu tidak bisa terjadi dengan keinginan pelakunya. Ya ini yang harus dicatat. Misalnya mukjizat Nabi, kemudian Nabi itu mempelajari ilmu-ilmu yang bisa melahirkan mukjizat itu terus-menerus, tidak bisa. Ya. Karena terjadi sesuai dengan kebutuhan. Orang saleh pun begitu, orang alim pun begitu. Nah, bedanya dengan karamah syaitan itu bisa dipelajari. Kalau karamah syaitan itu bisa dipelajari. Artinya orang itu bisa memunculkan hal-hal aneh di luar kebiasaan. Tapi kapan dia mau itu dengan izin Allah bisa. Karena dia pelajari ilmu itu. Misalnya dia pelajari bacaan-bacaan tertentu supaya bisa kasih keluar api dari tangan. Jadi setiap saat dia mau kasih keluar api dari tangan bisa. Karena dia pelajari sihir-sihirnya ini. Nah ini namanya apa? Karamah syaitan. Kenapa? Karena dia bersekutu dengan syaitan untuk melahirkan itu. Ya, untuk melahirkan itu. Nah, orang-orang jahiliyah menganggap mempelajari ilmu-ilmu supaya bisa melahirkan sihir-sihir, ya, kejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia itu dianggap sebagai karamah orang saleh. Ya, padahal konsep karamah orang saleh dalam pandangan syariat seperti yang tadi Anda jelaskan. Ya, maka di sini ada perbedaan. Nah, kalau pada umat ini ada orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu untuk melahirkan hal-hal di luar adat manusia,
terbang dengan sajadah, jalan di atas daun tebu misalnya. Ya, setiap kali dia mau ada, tapi dia harus bawa ikat pinggangnya. Kalau nggak ada ikat pinggangnya nggak bisa. Ya, atau dia harus mandi. Ya, harus ada mantra-mantra tertentu dibacakan di air, kasih mandi setiap apa gitu ya. Nah ini namanya karamah syaitan. Tapi ini terjadi Ustaz. Ya terjadi. Iblis saja jadi. Yo. Jadi sesuatu yang terjadi itu bukan berarti direstui oleh agama. Ya, diizinkan oleh Allah untuk terjadi. Tapi nanti Anda menanggung akibatnya. Ya. Nah, tetapi sesuatu yang diizinkan oleh Allah itu belum tentu direstui oleh Allah secara agama, diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Nah buktinya orang juga ada kafir. Apakah kekafiran itu dicintai oleh Allah? Tidak. Apakah kekafiran itu diridhai oleh Allah? Tidak. Tapi nyata ada orang kafir. Iya kan? Begitu. Nah demikian. Nyata Ustadz ada orang bisa jalan di atas daun tebu. Iya. Ada. Kita nggak ingkari bahwa itu tidak ada. Ada. Ada orang sakti mandraguna bisa terbang. Iya, ada. Tapi kita katakan itu tidak direstui oleh agama. Kenapa? Karena itu dia bersekutu dengan syaitan. Itu namanya karamah syaitan. Ya. Jadi jangan hal-hal yang aneh begitu lalu dianggap bahwa itu adalah karamah para wali. Oh dia itu tidak pernah sholat Ustaz, tapi bisa dia itu tidak pernah. Kita nggak pernah dia lihat dia ngaji, nggak pernah dia lihat sholat, nggak pernah lihat dia apa-apa. Tapi waktu jamaah haji ke haji dapat ketemu sama dia di Masjidil Haram. Nah ini, ajib. Nyata lihat, iya. Seandainya itu nyata pun ya bisa jadi jin di situ dia menjelma untuk orang menipu Anda karena Anda dari rumah Anda itu sudah berangkat dengan keyakinan yang menyimpang. Sampai di sana dimanfaatkan oleh jin untuk membenarkan keyakinan Anda. Supaya apa? Anda pulang cerita. Ya. Jadi bukan soal nyata atau tidak nyata, ada atau tidak ada. Itu orang Ustadz dia bukan Islam, Hindu. Tapi waktu Bapak haji ini ke haji, dapat dia di sana ada bawa bekal. Nah ini ajib. Ya. Nah ini apa? Ini bersekutu dengan syaitan. Seandainya hal itu terjadi. Seandainya hal itu terjadi. Nah. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu perlu bagi kita untuk memahami mana yang termasuk mukjizat Nabi, mana yang termasuk karamahnya orang saleh, dan mana yang termasuk karamah syaitan. Sehingga kalau karamah syaitan itu menipu manusia sehingga menganggap bahwa itu hal yang direstui oleh Allah, diridhoi dan dicintai oleh Allah, atau dengan anggapan baik itu adalah, dengan anggapan lain itu adalah karamah para wali, maka kita katakan itu termasuk tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah menganggap sihir itu sebagai karamah para wali. Sama dengan orang zaman ini menganggap para dukun orang pintar, karena yang menganggap pintar ya memang bodoh. Ya, dia itu yang bodoh, makanya dia menganggap orang bodoh ya jadi pintar, gitu kan gitu. Jadi karena kenapa begitu? Ya berarti pada diri orang ini ada budaya jahiliyah. Nah, budaya ini harus ditinggalkan. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.